Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Chen Channel dari Indonesia, guys. Nah guys, untuk kali ini kami akan mereaction yaitu video rakyat jelata. Nah, apa isinya dan apa yang akan dibahasnya, mari kita saksikan bersama-sama. Oke guys, let's go. Kenapa MH Ainun Najib menghina dan menyebut Jokowi adalah Fir'aun? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Ini jawabannya. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu telah viral video penghinaan MH Ainun Najib terhadap Presiden Jokowi. MH Ainun Najib menyebut bahwa Jokowi adalah Fir'aun yang telah menguasai Indonesia. Dan bukan hanya Jokowi, MH Ainun Najib juga mengatakan bahwa Luhut adalah sebagai Haman. Dia pun juga menyinggung Antoni Salim yang menurutnya berperan sebagai Qorun. Dan tak pelak, video tersebut akhirnya viral di dunia maya. Kala itu dia menyampaikan bahwa hasil pemilu 2024 ke depan sudah ditentukan pemenangnya oleh Jokowi. Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Qorun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 90 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Qorun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe sono sing menang. Negara ini sudah dicekal oleh Fir'aun, Haman dan Qorun. Seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik sudah dipegang mereka semuanya. Dari uangnya, sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun mereka pegang, kata MH Ainun Najib dalam video tersebut. Dan di situ tidak dijelaskan secara detail bukti apa yang menjadi landasan orang tua berambut gondrong ini sampai menuduh Jokowi dengan sebutan sekeji itu. Oh iya, jelas. Kali ini si bahaya sekali Ainun Najib nih. Negeri ini. Dulu dia juga dipolisikan. Fir'aun udah mati. Ini datang lagi Fir'aun gaya baru katanya. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang ada Najwa Shihab situ. Aku yang bayar. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana. Dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Dan sebelum kejadian ketika dirinya merendahkan Jokowi tersebut, MH Ainun Najib pun pernah mengklaim bahwa Jokowi adalah Satrio Paningit, sosok wali mastur yang memang diutus untuk memimpin negeri ini. Dan itu pun juga sempat membuat kontroversi karena banyak ulama yang tidak sependapat akan gelar yang diberikan pada Presiden Jokowi tersebut. Para ulama pun kala itu beranggapan bahwa bila seseorang yang wali mastur yang tersembunyi dalam sosok Satrio Piningit, pembicara haruslah juga seorang wali. Jadi kalau wali mastur berarti wali yang ditabiri, kasih Allah yang ditabiri. Nah, tabirnya itu bisa pada peta budaya, peta sosial, bisa pada mata manusia. Tapi kan ada wali yang oleh Allah disembunyikan, gampangnya gitu ya. Berarti presiden kita itu wali mastur, Pak. Iya, maksudnya? Karena selama beliau dulu mau diangkat dipilih jadi presiden itu kan sebutannya kan Satrio Piningit. Betul. Satrio Piningit artinya mastur. Mastur, bahasa Arabnya mastur. Bahasa Arab mastur itu Piningit. Kalau Pinilih Mukhtar. Satrio Pinilih itu Mukhtar. Nah, ini kan Satrio Piningit. Saya lihat sendiri kok baliho-baliho. Iya, di mana-mana ya, di jalan-jalan. Jadi beliau itu wali mastur. Wali mastur. Dan saat ini pernyataannya pun telah berbalik 180 derajat. dari yang pernah dia kemukakan. Wah, ini ya, iya. Ada apa sebenarnya? Ini yang seru yang perlu dibahas nih.
Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun. Ini berubah lagi nih bahasanya. Oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. 90 saya kira. Terus Nambah. Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Aman. Jadi Iya. negara kita itu sesempurna dicekel cek. Ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Ya. Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat politik gitu. dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari Iya, uangnya iya, sampai iya, sistemnya, iya. sampai otoritasnya, sampai apapun. Jadi sudah dipegang. Jadi kan milih sopo Jadi wis Jokowi Wali Mastur berubah jadi Dengan menyebut Fir'aun. Jokowi adalah Fir'aun. Saya Ini rasa orang kenapa ini bisa telah jadi berubah dia nih? 50% lebih rakyat Indonesia yang begitu sangat mencintai Jokowi. Dan dengan menyebut Jokowi adalah Fir'aun, itu juga berarti MH Ainun Najib juga sedang mengolok-olok Al-Habib Lutfi bin Hisham bin Yahya, sang penasihat Fir'aun, yaitu Jokowi. Dan Iya, bila iya. dianalisa lebih dalam, sepertinya MH Ainun Najib ini benar-benar sakit hati dan entah karena apa. Itu yang cari Seperti yang kita penyebabnya. semua ketahui, MH Ainun Najib adalah seorang cendekiawan Muslim, yaitu Ya. salah satu tokoh intelektual agama Islam yang juga sering melakukan dakwah keagamaan. Ya, Tapi entahlah, RJ juga sangat tidak habis pikir kenapa orang yang juga mengajar ilmu tasawuf ini sampai hati menghina bahkan merendahkan Presiden Jokowi yang Nah, tidak pernah itu. sedikit pun Kenapa? Apa menyentuh sebabnya ini? atau melukai dirinya. Karena tahun ini, tahun-tahun mendekati pemilu 2024, iseng-iseng Ya. RJ pun akhirnya googling untuk mencari materi apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini. Oh. Dan saya pun iya. menemukan sebuah video dirinya yang telah menyanjung-nyanjung Anies Baswedan. Dan disinilah ternyata jawabannya. Mas Anies Iya, itu iya, juga iya. Muslim, dia cucunya teman saya. Saya pun dulu punya teman namanya Bapak Kiai Haji A.R. Baswedan. Punya anak namanya Rosid, punya cucu namanya Anies. Jadi saya itu temannya kakeknya Anies. Oh, Anies, gitu. 2024, insya Allah juga akan datang ke Maiyah gitu ya, untuk ngitung-ngitung kira-kira pantes sepora, cocok ora. Sebab Anies ki ora meng wong Islam, kaya wong Arab barang. Aku kudu duwe hitungan Arab piye. Nek orang Arab yang ke Indonesia, orang Yaman, orang Saudi, orang manapun yang datang Iya, iya, piye, itu harus Anda hitung. Iya. Tapi Jadi sebagai ngerti seorang lah tokoh apa Islam yang dimaksud, sangat yang begitu dibahas oleh disegani, admin ini ya. RJ sangat begitu menyayangkan narasi yang dibangun oleh MH Ainun Najib tentang Iya. Jokowi. Tidaklah pantas seorang ulama mengata-ngatai orang atau seseorang dan menyamakannya dengan Fir'aun, apalagi Iya, iya. seorang kepala negara. Iya, Jokowi yang sebetulnya sangat sih begitu guys, taat beragama, yang peduli dengan rakyat, pemimpin kita dan yang itu dicintai jangan oleh sampai mayoritas dicela. rakyatnya. Kalau nggak suka Disamakan ya dengan udah. Fir'aun yang bengis dan kejam serta menganggap dirinya adalah Tuhan. Saya jadi bertanya-tanya, apakah orang ini pantas mendapat gelar cendekiawan Islam? Dan apa yang sebenarnya orang ini sombongkan dari dirinya? Apa dia Iya. sudah merasa suci dan Ini ada bakal betulnya memasuki juga surga admin tanpa nih, hisab? ada betulnya. Orang ini benar-benar tidak bisa. Karena lisannya umat Islam itu Dia pun harus sudah dijaga merasa disi Ikerso dengan mengatakan bahwa siapa saja kandidat dan presiden berdakwah 2024, berkata dengan semuanya hawa sudah pasti nafsu. kalah karena Jokowi sudah men-setting pilpres ke depan. Ya. Betul-betul narasi yang bisa membuat kegaduhan negeri ini. Oke. Apalagi dia pernah mengancam juga akan melengsarkan Jokowi, seperti halnya ketika dia melengsarkan Soeharto dan menemui Soeharto secara pribadi di istana untuk meminta Soeharto turun. Hari kedua karena saya yang bikin turun Pak Harto, saya yang ngomongin Pak Harto secara pribadi. Oh, pengakuannya Dan saya mantap juga nih. ingin melakukan itu lagi pada suatu hari. Kalau sudah darurat saya akan turunkan lagi. Dan yang jadi pertanyaan, apa kalian percaya dengan statement tersebut? Apa berani? Coba kita lihat gestur dari foto ketika MH Ainun Najib bertemu Kalau dengan menurut Soeharto. pendapat ente Apa gimana mungkin bisa dia menurunkan gestur seperti Jokowi? itu mengindikasi bahwa MH Ainun Najib menemui Soeharto dan menyuruh Soeharto mundur? Siapa Tapi dia apapun gitu? yang telah dikemukakan oleh MH Ainun Najib itu tidaklah penting karena itu bagian dari masa lalu. Tapi di sini Iya, RJ iya. begitu yakin
Jokowi tidak akan ambil pusing atas pernyataan MH Ainun Najib tersebut. Betul lah. Sudah kebal dengan segala hina dan caci dari para pembencinya. Tapi hebatnya Jokowi tidak pernah sedikit pun memperkarakan siapa-siapa yang sudah pernah menghina dirinya. Benar-benar pencerminan dari akhlakul karimah. Jokowi tak pernah sedikit pun membalas segala cacian dan hinaan yang telah dilontarkan pada dirinya. Jadi di sini, siapa yang lebih berakhlak mulia, Ainun Najib atau Kak Jokowi? Masyarakat yang selalu menggunakan akal sehatlah yang bisa menilai ini semua. Mungkin saja Jokowi berpandangan, pada hakikatnya kita ini adalah seonggok daging yang sebentar lagi akan membusuk. Jadi tidak begitu penting untuk meladeni segala bacotan dari para pembencinya. Tujuan utama Jokowi cuma satu, yaitu membangun peradaban baru untuk bangsa dan negeri. Di sini yang kita bisa petik sebagai pelajaran adalah, ini sudah akhir zaman. Segala fitnah dan caci maki mungkin sudah mulai bermutasi menjadi halal. Ulama-ulama su bertebaran di negeri ini. Mereka pun membuat fitnah-fitnah keji demi ambisi duniawi. Bahkan perbuatan munkar dari seorang pemuka agama Islam yang menodai santriwatinya, banyak yang membelanya dengan dalil agama dan mengatasnamakan kriminalisasi ulama. Mereka berfitnah dengan tanpa rasa berdosa. Mengumbar mulut dan berkata-kata kotor sudah dihalalkan oleh sebagian ulama-ulama kita. Akhlak yang kedudukannya di atas ilmu kini sudah tidak menjadi prioritas. Para pemuka agama dianggap tidak berdosa bila melakukan sebuah kejahatan oleh masyarakat. Fitnah akhir zaman sudah muncul dan akan membawa manusia ke dalam kesesatan yang nyata. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Amin. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Oke. Nah guys, ini sepertinya kalau kita lihat ya, ini di antara dua kubu ini saling berselisih ya. Maklum lah di 2024 nanti kan bakal ada pemilihan presiden ya. Jadi di antara dua kubu ini saling serang lah mulai dari sekarang. Nah, tapi ya itulah. Tapi namun ya seburuk-buruknya pemimpin. Nah, ini sekali lagi, seburuk-buruknya pemimpin janganlah sampai dicela. Nah, itu pemimpin kita. Nah, kalau mau ya nasihati aja dengan baik, ya kan, sampaikan nasihat-nasihat, kirim surat, kirim email. Kalau nggak bisa ya deketin dulu gitu kan. Gandeng tangannya. Nah, itu yang saya ketahui dari para ulama untuk menasihati pemimpin. Nah, kalau pemimpin kita tuh dicaci maki begitu, ya kan harga diri bangsa Indonesia ini kan jatuh akhirnya. Apa kata dunia nanti ya? Rakyatnya aja begitu. Ya kan? Jadi dunia nggak menghargai kepala negara kita nanti. Nah, itu pendapat saya. Ya, bukan nasihat ya. Pendapat saya. Oke guys, gitu aja, nggak panjang-panjang, nggak lebar-lebar. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.